Shalom saudara-saudara, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan dinyatakan dalam setiap kita. Mari kita akan memberkati bangsa ini dengan doa syafaat kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengangkat tangan dan kita bersyafaat kepada Tuhan. Saya akan berdoa buat hal ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Terpujilah Tuhan di dalam Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang bangkit dari antara orang mati, dan Allah kami yang naik ke surga, dan Engkau Tuhan kami yang mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami. Pada saat ini kami datang kepadamu berdoa buat bangsa ini yang sedang mengalami pandemi COVID-19 dan mengalami gejolak ekonomi. Kami berdoa kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, pulihkan bangsa ini. Berkati bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sejahterakan bangsa ini. Kiranya damai, sejahtera, keamanan, keselamatan, bahkan kuasa Tuhan Kau nyatakan buat bangsa ini. Kami memberkati pemerintah yang sudah Tuhan tetapkan untuk menjalankan roda pemerintahan bangsa ini. Mari Tuhan, Engkau memberkati. Berikan kemampuan, hikmat, pewahyuan, akal budi untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang ada dengan pertolongan Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati bangsa ini. Orang-orang yang sakit Tuhan sembuhkan. Orang-orang yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan. Orang-orang yang dalam ketakutan Tuhan memberikan kekuatan, keberanian buat mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Berkati gereja-gereja Tuhan. Bila kami boleh menyuarakan kebenaran Allah kepada dunia ini ya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Tuhan dalam Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Tuhan memberkati. Bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan masih memelihara kita dengan kasih-Nya yang luar biasa. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita akan lebih dalam lagi datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, tinggikan Tuhan. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui pujian penyembahan kita hari ini. Haleluya Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan saat ini hadir di tengah-tengah. Ku
bagi kita semua. Beri bagimu Tuhan. Syukur buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Syukur buat kasih-Mu Tuhan yang selalu Tuhan berikan buat kami semua. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau berikan yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji, kami siap untuk membesarkan nama-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami, melawat setiap kami yang ada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Engkau. Haleluya Yesus, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya, dimanapun kita berada kita bersyukur karena kita punya Allah yang hidup. Hanya di dalam Tuhan kita boleh mengalami kasih yang luar biasa, karena di dalam Tuhan ada Roh Kudus yang selalu ada buat kita semua. Ada gerakan Roh Allah terjadi di sini. Haleluya Yesus.
akan siapkan hati kita saat ini untuk kita boleh menyambut firman Tuhan. Bila firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan setiap kita, boleh memberkati setiap kita sehingga hidup kita boleh dipulihkan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Sehingga iman kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Masih ada semangat? Masih ada sukacita? Masih ada damai sejahtera? Yes, katakan haleluya, yes. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan dalam Yesus Kristus, ketahuilah bahwa saat ini Pentakosta terjadi. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian Yesus turunkan Roh Kudus,
bagi setiap kita. Pada saat ini mari kita belajar bersama-sama dan jangan lewatkan hal ini Bapak Ibu Saudara, bahwa Pentakosta terjadi dan memberikan dampak-dampak yang luar biasa bagi dunia ini. Pada mulanya Pentakosta terjadi di sebuah tempat namanya Azusa Street. Jemaat Tuhan Assembly of God yang sekarang kita sebut GSCA. Mereka sedang beribadah, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tiba-tiba rumah yang mereka gunakan itu saudara-saudara seperti terbakar oleh api. Dan dilihat dengan kasat mata saudara-saudara. Sementara di dalam rumah itu mereka sedang menyembah Allah, memuji Tuhan. Di luar sana banyak orang berkerumun. Semua berteriak, kebakaran, kebakaran, kebakaran. Dan sampai menurunkan petugas damkar, saudara. Beberapa mobil damkar itu diturunkan ke tempat itu dengan maksud untuk mematikan api. Setelah damkar itu datang ke TKP, saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi bukan kebakaran rumah itu. Yang terjadi adalah teriakan, mereka berkata, haleluya, haleluya, Allah dahsyat, Tuhan luar biasa. Mereka menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan tidak terjadi kebakaran. Apa yang terjadi saudara? Mereka melihat api di atas rumah itu. Dan api yang ada adalah api sorga. Yaitu Roh Kudus turun atas mereka. Dan berdampak kepada suatu pekerjaan Tuhan yang luar biasa atas muka bumi ini. Pentakosta dialami pertama kali oleh gereja yang namanya Assembly of God. Di sebuah tempat atau kota namanya Azusa Street. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saat ini mari kita bersama-sama akan melihat kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang dampak-dampak terjadinya Pentakosta. Tentunya pencurahan Roh Kudus tidak hanya boleh terjadi di situ saja dan tidak membawa akibat apa-apa. Sudah seharusnya anak-anak Tuhan, gereja-gereja yang mengalami Pentakosta harus berdampak. Yang pertama, dampak daripada pencurahan Roh Kudus adalah terjadinya sebuah kebangunan rohani. Katakan sama-sama, kebangunan rohani. 1, 2, 3, kebangunan rohani. Pentakosta terjadi, Roh Kudus dicurahkan, berakibat kepada gereja Tuhan, jemaat Tuhan, orang-orang percaya mengalami yang namanya kebangunan rohani. Saya akan angkat satu contoh. Rasul Petrus. Rasul Petrus ketika Yesus disalibkan, Yesus dianiaya, Yesus disakiti, Yesus diludahi, Yesus dipaku, Yesus dicemeti. Petrus bagaikan orang yang cengeng. Petrus bagaikan orang penakut. Petrus bagaikan orang pengecut. Sampai-sampai dia bersembunyi ketika Yesus sedang dicambuk. Tapi apa yang terjadi saudara? Pentakosta terjadi membuat Petrus yang pertama kali
mengalami yang namanya kebangunan rohani. Dari orang yang cengeng, dari orang penakut yang tidak punya keberanian, Petrus orang yang pertama kali, satu rasul pertama kali yang berani menyuarakan tentang pertobatan adalah dia. Saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara berkata, wow, 1, 2, 3, wow. Kenapa? Jujur saya harus mengakuinya. Bahwa Petrus yang tadinya orang cengeng, yang tadinya pengecut, yang tadinya tidak punya keberanian, dari dampak Pentakosta inilah akhirnya Petrus rohaninya terbangun. Rohnya menyala-nyala. Dan dia memiliki sebuah statement, yaitu Yesus Kristus harga mati. Yesus Kristus harga mati. Nyawa pun dipertaruhkan demi imannya kepada Yesus. Ini menunjukkan bahwa Petrus mengalami dampak Pentakosta, yaitu kebangunan rohani. Kalau pagi hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami kemerosotan iman, loyo, tak berdaya, tidak punya semangat, tidak punya gairah dengan Tuhan, saya ajak saudara pagi hari ini alami Pentakosta, karena pencurahan Roh Kudus akan membuat saudara dan saya untuk terjadi yang namanya kebangunan rohani. Bangun rohmu, bangun semangatmu, bangkit. Saya mengajak gereja-gereja bangkit. Saya mengajak jemaat-jemaat Tuhan bangkit. Tinggalkan kelemahanmu, tinggalkan keputusasaanmu, tinggalkan keterpurukanmu, karena Roh Kudus turun akan menjadi bagianmu dan membuat kita mengalami yang namanya kebangunan rohani. Saudara-saudara, yang kedua, dampak daripada Pentakosta adalah terjadinya sebuah mujizat. Katakan dengan saya 1, 2, 3, mujizat. Mujizat terjadi akibat tercurahnya Roh Kudus di hari Pentakosta. Setelah jemaat Tuhan, para rasul yang mengalami pencurahan Roh Kudus, maka mujizat itu mulai terus Tuhan kerjakan. Gereja-gereja mengalami mujizat, jemaat Tuhan mengalami mujizat. Orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Bahkan Petrus, saudara-saudara, ketika dia masuk ke bait Allah, di sana ada seorang pengemis yang lumpuh. Dan Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punya, aku berikan kepadamu, yaitu dalam nama Yesus berjalanlah. Orang lumpuh itu bangkit, tinggalkan tilamnya, dan dia berjalan bersama Petrus masuk ke bait Allah. Mujizat terjadi. Adakah di antara saudara sedang menantikan sebuah mujizat dalam hidupmu? Ada di antara saudara sedang menunggu mujizat terjadi dalam keluargamu? Adakah saudara sedang menantikan mujizat terjadi dalam pekerjaanmu? Pagi hari ini, alami Pentakosta. Karena Roh Kudus yang turun ke atas kita.
akan membawa yang namanya mujizat. Ada di antara saudara yang sedang sakit hari-hari ini. Percaya, kuasa Roh Kudus sanggup menyembuhkanmu dari sakit penyakitmu. Roh Kudus sanggup kerjakan, mendemonstrasikan yang namanya mujizat. Mari, buka hati, alami mujizat. Bagaimana caranya? Roh Kudus kita terima. Roh Kudus kita responi. Kita persilahkan dia, kita ngomong dengan Roh Kudus. Roh Kudus, silakan engkau bekerja. Aku berikan waktu, aku berikan ruang, aku berikan tempat untuk Roh Kudus berotoritas. Percayalah, mukjizat pasti terjadi. Yang bersama-sama dengan kami pada saat ini katakan sama-sama, pasti. 1, 2, 3, pasti. Percaya bahwa Pentakosta akan berdampak kepada yang namanya terjadinya mukjizat. Haleluya. Saya bersyukur, saudara. Kehidupan saya selalu berada dalam mujizat, 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 dan mujizat Tuhan. Saya selalu dibawa Tuhan kepada mujizat, 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 dan mujizat Tuhan. Kenapa hal itu terjadi? Karena Roh Kudus ada dalam diri saya. Dan saya percaya, Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti ibadah pada saat ini, alami Roh Kudus, alami mujizat. Tuhan kerjakan itu bagi saudara dan saya. Terakhir, dampak daripada Pentakosta adalah terjadinya pertobatan besar-besaran. Terjadinya pertobatan, banyak jiwa-jiwa percaya kepada Yesus. Saya tertarik dengan ayat-ayat ini. Izinkan saya akan angkat. Kisah Rasul pasal 2:41 berkata, ketika Petrus berkhotbah, 1 kali berkhotbah, saudara. Kisah Rasul 2 ayat 41 berkata, 3.000 jiwa bertobat. 3.000 jiwa percaya Yesus. Pasal 2:47 Alkitab berkata, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan orang percaya. Tiap-tiap hari orang percaya menjadi banyak. Tiap-tiap hari loh saudara. Enggak nunggu tahunan. Pasal 4 ayat 4 menarik saudaraku. Dari yang pasal 2:41 itu 3.000. Pasal 4 ayat 4 dikatakan di sana 5.000 orang laki-laki. Bayangkan saudara. Terjadi pelipat gandaan, terjadi multiplikasi jumlah bilangan jemaat Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Pentakosta berdampak kepada pertobatan. Dan orang-orang yang sudah percaya, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Itu yang namanya bertobat. Mereka percaya Yesus. Mereka terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan mengalami perubahan hidup. Meninggalkan kejahatannya. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lamanya. Meninggalkan tabiat-tabiat yang tidak baik. Mereka menjadi baik. Saudara-saudara. Dan Alkitab berkata. Banyak orang menyukai. Mereka disukai oleh banyak orang.
Saudara garis bawahi kalimat ini, disukai oleh banyak orang. Bapak Ibu bisa terjemahkan. Yang namanya disukai pasti tentunya hidupnya baik. Masa sih ada orang suka dengan kejahatan? Ya, 1-2 gelintir orang. Kalau disukai oleh banyak orang, oleh sebagian besar orang, oleh mayoritas, berarti hidupnya baik. Itu yang namanya bertobat. Jadi Pentakosta membuat jemaat Tuhan yang sudah percaya Yesus hidupnya diubah, yang belum percaya Yesus menjadi percaya Yesus, jumlah bilangan orang-orang percaya terjadi pelipat gandaan. Itulah yang namanya dampak Pentakosta. Terjadi yang namanya pertobatan. Bapak Ibu mungkin sedang bergumul hari-hari ini. Ada di antara Bapak Ibu sedang berpikir, Tuhan aku rindu siap bertobat. Aku bergumul buat si B bertobat. Aku mau dia bertobat. Tuhan tolong terjadi pertobatan. Yang bisa membuat orang bertobat adalah karya Roh Kudus. Yang bisa membuat orang bertobat adalah pekerjaan Roh Kudus. Itulah dampak Pentakosta. Saya berharap firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati Bapak Ibu dan membuat kita mengalami Pentakosta. Buka hati kita. Katakan, Yesus, aku mau Roh Kudus. Roh Kudus, aku mau Engkau. Aku buka hatiku. Masuk dalam hatiku. Aku perlu Engkau. Aku persilakan Engkau bekerja dalam hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dalam Yesus Kristus. Jangan biarkan Roh Kudus diam. Izinkan dia bekerja bagi setiap saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Glory bagi Yesus. Bapa, firman-Mu mengajar kami untuk kami mengalami Pentakosta. Kami sadar kami perlu Roh Kudus-Mu. Kami sadar tanpa Engkau Roh Kudus kami lemah tak berdaya. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Kami buka hati buat Engkau. Masuklah dalam hati kami. Tolong setiap jemaat Tuhan, gereja-gereja yang sedang menantikan pencurahan Roh Kudus, biar itu terjadi pada setiap kami. Terima kasih Bapa, memberkati setiap jemaat Tuhan, memberkati siapapun yang mengikuti ibadah di medsos ini. Tuhan tolong buka hati kami. Kami bersyukur Tuhan fasilitasi kami dengan medsos, dengan berbagai fasilitas. Untuk kami bisa memberkati bangsa-bangsa dengan ibadah kami. Kami percaya, kami rindu nama Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus, bekerjalah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita bersama-sama angkat tangan. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Dan terima berkat Tuhan. Kami mengakhiri ibadah. Baik melalui kelompok-kelompok ini yang terjadi. Bahkan di rumah-rumah kami masing-masing. Tuhan tolong. Engkau menjamah kami semua. Kami bersyukur. Jemaat-Mu setia dan tetap setia mengikuti ibadah-ibadah ini. Kami mengakhiri ibadah ini dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan di dalam Yesus Kristus. Pulanglah. Terimalah
bawalah berkat, perlindungan, kekuatan, penyertaan, pertolongan yang datang di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu berkat yang datang dalam satu nama di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menyertai kita semuanya dari sekarang sampai Maranatha yang kedua kalinya. Tuhan memberkati. Semua katakan amin. Shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.